Apa kabar pemirsa? Selama 30 menit ke depan, saya Mila Rahmawati akan hadir di hadapan Anda dalam Intens, menyajikan kabar terkini, terpercaya, teraktual dari sebuah peristiwa secara intens. Tak kunjung mengaku, mantan pasien UGB dari Kalimantan munculkan video saat UGB diinterogasi terkait kasus dugaan pencurian emas. Sementara itu R dan Yunita, mantan karyawan UGB, meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban karena merasa diancam oleh pihak UGB kemarin. Lantas, apa pembelaan pihak UGB? Lalu di manakah UGB kini berada? Di mana pula Puput Melati? Pekan ini, inilah kasus UGB yang makin memanas. Meski UGB terus bersembunyi, kasus demi kasus terus dimunculkan oleh mantan-mantan pasiennya. Dan kali ini, kasus dengan mantan pasien bernama Hajah Yusdiana dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang rupanya memasuki babak baru. Setelah melaporkan UGB ke Polsek Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur atas dugaan tindakan penipuan dan pencurian, mantan pasien UGB itu memunculkan bukti berupa video saat UGB diinterogasi karena dituduh mencuri emas 200 gram di rumah mantan pasiennya tahun 2012 silam. Menurut mantan pasien UGB, emas yang hilang tiba-tiba berada di tas pinggang Guntur Bumi. Lantas, benarkah Guntur Bumi melakukan pencurian? Mengapa kejadian yang berlangsung 2012 lalu ini baru dilaporkan ke pihak kepolisian 5 April lalu? Kejadian ini benar adanya dan hal itu terjadi di tahun 2012. Makanya pada tanggal 5 April kami melaporkan UGB ke Polsek Sepinggan dengan dugaan penipuan dan pencurian. Ini aneh nih, semua udah nggak masuk akal. Mencuri, kapan mencurinya, siapa yang melihat? Yang namanya mencuri, kenapa tidak ditangkap hari itu? Nasib UGB kini seperti telur di ujung tanduk, harus menghadapi masalah yang datang bertubi-tubi membelitnya. Belum lagi reda soal video UGB diperiksa di Bandara Sepinggan karena diduga mencuri emas pasien. R, korban dugaan pelecehan UGB, kemarin menyambangi LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, guna meminta perlindungan. Pasalnya R dan Yunita, mantan karyawan UGB, mendapat ancaman yang diduga dari pihak UGB. Bahkan kuasa hukum mereka pun tak lepas dari ancaman tersebut. Korban Rizka telah mengalami ancaman-ancaman, termasuk saya sebagai selaku kuasa hukumnya pun saya diancam ya. Kata kantor kami akan diserbu. Ada dari pihak UGB ini mendatangi rumah orang tua saya itu 2 kali dan mendatangi rumah kakak saya yang di Semarang juga. Tiap hari itu? Iya, setiap hari Mbak? Hampir tiap hari. SMS ada dari SMS itu bujukan ya. Bujukan apa? Ya agar tidak, pada intinya agar tidak mau bersaksi. Bersama ini saya pastikan ya pihak kami tidak menganjurkan, pihak kami tidak menyarankan atau tidak melakukan hal-hal tersebut ya terhadap Bang Ferry maupun kliennya Bang Ferry. Ya, kami hanya fokus kepada laporan mereka terhadap klien kami, begitu juga sebaliknya. Kami fokus mengumpulkan data-data dan bukti ya terhadap laporan kami terhadap kliennya Bang Ferry. Begitu banyak laporan yang masuk ke polisi soal UGB, namun hingga kini kemana sebenarnya UGB maupun Puput? Seperti apa kondisi mereka saat ini? Tim Intens pun mencoba melakukan penelusuran ke rumah UGB di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. Rumah yang dulunya ramai kemarin terlihat sepi seperti tak berpenghuni. Di pintu pagar tertulis pengumuman disewakan. Tak menemukan UGB dan Puput di rumah Bintaro, tim Intens pun mencari Puput di rumah orang tuanya di kawasan Ciledug, Tangerang Selatan, Banten. Maka inilah hasil penelusuran Intens ke rumah Ibunda Puput. Kalau yang untuk satu itu karena untuk kepentingan ya, untuk kepentingan klien,
kami tidak bisa informasikan kepada masyarakat atau kita tidak bisa mempublikasikan. Karena itu untuk kepentingan privasi dari klien. Keadaan UGB baru saja sejam yang lalu saya telepon ya, dia dalam keadaan baik-baik saja. Ya agak kaget ya lihat di infotainment semua, tapi ya gimana lagi ya, kita sebagai orang tua cuma bisa memberi yang terbaik, mendoakan buat anak-anak semuanya sama cucu-cucu. Ya semoga Allah memberi yang terbaik buat mereka. Mudah-mudahan semuanya ini cepat selesai. Ini barangkali ujian buat kamu berdua. Ini juga barangkali cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan insya Allah ke depannya kamu berdua itu bisa lebih bisa lebih baik untuk ke depannya gitu. Bertolak belakang dengan apa yang terjadi pada UGB dan Puput yang seakan menghilang di telan bumi, Ustadz Riza dan Indri Giana istrinya justru terlihat begitu romantis di depan kamera intens. Ustadz Riza selalu mengantar Indri beraktivitas. Indri pun belajar memasak makanan India untuk berbuka sang suami. Lantas seperti apa hebohnya saat Ustadz Riza dan istrinya beraktivitas bersama di dapur? Temukan jawabannya di segmen selanjutnya. Kontras dengan UGB yang terbelit kasus, inilah romantisme pasangan pengantin baru Ustadz Riza dan Indri Giana. Di tengah kesibukannya, Ustadz Riza selalu menyempatkan diri untuk mengantar sang istri beraktivitas. Setelah pulang, Indri langsung memasak menu India untuk buka puasa sang Ustadz. Lantas seperti apa hebohnya saat Indri memasak menu India sambil menyanyikan lagu India?